Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Kalsum Juniarti dan rekan saya Muhammad Terjani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Langsung saja. Yang pertama, pengertian fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang disebut terlebih dahulu fi'ilnya atau lafaz yang mengandung takwil fi'il. Makna yang dimaksud ialah isim fa'il, sifat yang diserupakan dengan fi'il, masdar, dan sebagainya dari isim-isim yang beramal seperti fi'il. Pola susunan jumlah fi'liyah yaitu fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Dan bahwa fa'il itu ada kalanya berupa isim zahir dan ada kalanya berupa isim dhamir. Setiap kalimat isim yang berkedudukan sebagai fa'il pada jumlah fi'liyah harus dibaca rafa atau marfu. Dan jika fa'il itu berupa isim zahir, maka tanda rafa'nya tergantung kepada bentuk kalimatnya. Kemudian fa'il terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama isim zahir, isim-isim yang menunjukkan benda itu sendiri atau nama-nama orang atau jenis seperti Zaid, Kitabun, Ahmadun. Kemudian isim dhamir, isim-isim yang menunjukkan orang ke satu, orang kedua, dan orang ketiga. Seperti ana itu saya, orang pertama, kemudian anta atau anti itu kamu, orang kedua, kemudian dia, huwa atau hiya, orang ketiga. Dan selain kata ganti disebut isim-isim zahir seperti Zaid, rajulun, dan sebagainya. Kemudian fa'il yang berupa isim zahir, yaitu contohnya Zaidun qama, Zaid telah berdiri. Maka irafnya qama yaitu fi'il madhi mabni atas fathah yang zahir atau nyata di hurufnya yang terakhir. Kemudian Zaidun atau Zaid itu fa'il marfu dengan tandanya dhammah zahirah yang nyata atau tampak. Kemudian fa'il ketika rafa itu ada 6 jenis kan. Yang pertama mufrad dengan tandanya dhammah, contohnya dhahaba atulabu. Kemudian jenis mutsana itu tandanya alif dan nun, dhahaba at-talibani. Kemudian jamak muzakkar salim tandanya waw dan nun itu dhahaba at-talibun. Kemudian jamak muannas salim itu dhammah dhahaba at-talibatu. Kemudian jamak taksir itu dhammah dhahaba at-tullabu. Kemudian asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 itu tandanya waw. Contohnya dhahaba abu. Kemudian macam-macam fa'il. Yang pertama, tidak boleh membuang fa'il. Kedua, fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kemudian fi'ilnya harus dimufradkan beserta fa'il isim tasniyah atau jamak. Kemudian wajib ta'nis fi'il dengan memakai ta yang disukunkan pada akhir madhi dengan memakai ta mudhara'ah pada awal fi'il bila mana fa'ilnya muannas hakiki yang ta'nis dan fi'ilnya bukan ni'ma dan bi'asa. Kemudian yang terakhir, menurut kaidah asal hendaknya fa'il mengiringi fi'ilnya kemudian disebutkan maf'ulnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yang bagian kedua, yaitu pengertian dari maf'ul bih. Maf'ul bih menurut bahasa Indonesia sama dengan penderita karena dia dikenai suatu pekerjaan atau dengan kata lain berfungsi sebagai objek. Dalam istilah maf'ul bih adalah isim mansub, syaratnya adalah fi'il dan fa'il atau kesempurnaan kalimat. Dengan kata lain, maf'ul bih hanya dibutuhkan oleh jenis fa'il muta'ad, sedangkan fi'il lazim tidak. Contohnya adalah katabal al-walid ad-darasa, anak itu telah menulis pelajaran. Jika fi'ilnya memukul, berarti maf'ul bihnya yang dipukul. Jika fa'ilnya menolong, maka
maf'ul bihnya yang ditolong. Bagian yang pembagian dari maf'ul bih terbagi menjadi dua, yaitu maf'ul bih yang syarih dan ghairu syarih. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Maf'ul bih syarih ada dua bagian, yaitu maf'ul bih zahir, yaitu maf'ul bih yang terdiri dari isim zahir atau bukan kata ganti. Contohnya adalah daraba Ali kalban, yang artinya Ali memukul anjing. Maf'ul bih dhamir, maf'ul bih yang terdiri dari isim dhamir atau bisa disebut dengan kata ganti. Maf'ul bih dhamir terbagi menjadi dua bagian, yaitu dhamir muntasyir yang bisa juga bersambung. Maf'ul bih dhamir muntasyir ada 12. Yang kedua adalah dhamir munfasil atau terpisah. Maf'ul bih dhamir munfasil terbagi menjadi 12 juga. Yang kedua adalah maf'ul bih ghairu syarih. Maf'ul bih yang ghairu syarih ada 3 bagian. Yang pertama adalah muawwal bi masdar, contohnya alimtu annaka muhtahid. Pada contoh di atas dapat ditakwilkan menjadi alimtu ihtihadak. Yang kedua adalah muawwal bi mufrad. Contohnya adalah zanantuka tahtahid, bisa ditakwilkan menjadi zanantuka mujtahid. Yang ketiga adalah mansyub binazin khafid, yaitu yang dinisbatkan karena dibuang huruf yang menjarkannya. Sebagai contoh adalah dakhaltul bait, ayat saya masuk ke dalam rumah. Kata al-baita menjadi maf'ul bih mansyub binaz khafid, yaitu yang membuang huruf yang menjarkannya, bisa ditadarkan kepada dakhaltu fil bait. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.